Di markas Gatselek, kita akhirnya diperkenalkan kepada sosok profesor divisi teknologi TPU yang bernama Yuichiro Asakage, yang dimana tujuan dia datang ke sana untuk memilih pilot yang cocok untuk gas Falcon. Dan untuk menguji kecakapannya, mereka akan melakukan simulasi pengendalian pesawat tempur bersama dengan Hanetu. Di sini terlihat ketiganya sangat kesulitan untuk mengendalikan gas Falcon. Di sisi lain, Kapten Taiji dan Sawa membicarakan tentang Spear dan Ultraman Decker, yang dimana mereka masih bertanya-tanya, apakah Ultraman yang baru muncul itu, dalam tanda kutip Ultraman Decker, adalah sekutu mereka atau bukan. Singcepat pun kembali memperlihatkan Asumi Kanata, Ryumo, dan Ichika yang tengah beristirahat di sela-sela latihan mereka. Di sini Asumi Kanata mempertanyakan tentang kinerjanya kepada kedua rekannya itu. Dan keduanya mengatakan bahwa Asumi terlihat seperti menahan diri, tidak seperti biasanya, yang sembrono. Dan ternyata hal ini disebabkan oleh Hanetu, yang membuat Asumi gugup, akibat gaya bicaranya yang sangat serius. Di sana mereka pun memikirkan gimana caranya agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik kepada Hanetu. Ia kayak berbicara satu sama lain lah, layaknya seorang teman. Dan mereka pun memutuskan untuk menemui Hanetu, dan mengajaknya untuk berbicara. Di sana mereka memperkenalkan dirinya kepada Hanetu. Namun ya karena emang hanyalah sebuah robot, Hanetu mengatakan bahwa semua data mereka sudah tersimpan di bank datanya. Di sana mereka masing-masing juga mengatakan tujuan mereka masuk ke dalam Gatselek. Yang dimana Sumikanata awalnya tidak berniat untuk masuk ke dalam Gatselek, dan hanya ingin hidup di toko miliknya sendiri untuk selamanya. Namun sekarang dia sudah memiliki tujuan lain, yang lebih baik, yaitu untuk membuat semua kehidupan di bumi kembali seperti semula. Sejak kedatangan Sbiar, untuk Ryuman sendiri ternyata alasan dia ingin menjadi anggota dari Gaselek karena dia dulu telah diselamatkan oleh mereka dari serangan monster. Jadi istilahnya Ryuman ini termotivasi untuk menjadi anggota dari Gaselek. Dan di sini Kanata sempat keceplosan nama dari Ultraman Decker di depan tim Gaselek yang lainnya. Dan dia pun mengatakan kalau misalnya dia menamainya dengan Ultraman Decker karena dia memiliki tubuh yang besar. Lah kok iso? Lanjut di sini kita pun diperlihatkan kembali latihan dari trio kita, yang kali ini lebih semangat, karena mereka juga sambil berkomunikasi dengan Hanetu, tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di sini Profesor Asakage pun mulai mempertanyakan tentang anggota baru dari Gaselek, yang terlihat masih belum terlatih atau memiliki kemampuan yang cukup. Dan Kapten mengatakan, kalau mereka sebaiknya mempersiapkan diri dengan melatih para pemuda untuk menyiapkan masa depannya, hingga tiba pada masanya. Di sela-sela latihannya yang melelahkan itu, muncullah sebuah monster yang bernama Gumora dari bawah tanah. Alarm pun dibunyikan, dan ini saatnya mereka melakukan misi pertamanya. Dan di sini Asumi Kanata terpilih sebagai pilot dari Gas Falcon, sedangkan Ryuman dan Ichika bertugas di darat untuk mengevakuasi para warga dan menyerang kaiju dari bawah. Di sini sempat-sempatnya nih, Kapten bercanda dengan memberikan nasihat yang sebenarnya itu bukan nasihat sih. Ya dimana Kapten mengatakan bahwa pada awalnya Gas Falcon ini dirancang untuk dikendalikan dari jarak jauh. Dan untuk mengemudikannya secara manual dengan awak sangatlah sulit. Bukannya bikin tenang, malah bikin panik. Lanjut, Guts Falcon pun diluncurkan. Hanetu pun menyusulnya dengan menggunakan Gatsau. Di sisi lain, Ryumo dan Ichika mengevakuasi warga sipil dan bersiap untuk menghadapi Gumora. Serangan pun dimulai. Mereka berhasil memutuskan ekor dari Gumora. Namun tiba-tiba saja markas mendeteksi kemunculan Spiar, yang dimana Spiar-Spiar ini datang untuk merasuki Gumora dengan menyatukan dirinya dengan Gumora, dan Gumora pun berubah wujud menjadi Spiar Gumora yang membuatnya semakin tidak terkendali. Dia pun menembakkan sebuah sinyal berbahaya yang membuat keseimbangan mereka terganggu. Di saat-saat yang menegangkan itu, Asumi Kanata meminta Hanetu untuk menyambungkan kecerdasan buatannya ke dalam gas Falcon untuk dikendalikan. Dan Asumi Kanata berniat untuk berubah menjadi Ultraman Decker. Sebelum itu, ia ingin Hanetu berjanji untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seorang Ultraman. Dan Asumi pun handsome jadi Ultraman Decker. Di sana Decker sempat kesulitan untuk menghadapi Sphere Gomora. Dan di saat yang bersamaan, mereka berada di dekat rumah sakit umum, yang pasiennya belum selesai dievakuasi. Mereka pun berusaha untuk menghentikan pergerakan Sphere Gomora. Namun hal itu tidak cukup kuat untuk menahannya. Asumi yang hampir putus asa pun kembali bangkit setelah mendapatkan kekuatan baru dari Ultra Dimension Card, yang membuatnya semakin membara. Dan ini adalah debut dari form Strong Type Ultraman Decker. Dan dia, sama seperti namanya, Decker Strong Type ini memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat daripada form Flash Type-nya. Ya dimana dia bahkan mampu untuk melempar Spear Gomora yang sebesar itu. Dan singkat cerita, Decker berhasil mengalahkan Spear Gomora dengan cukup epik, menggunakan tinju berapinya.
Lanjut di markas, mereka telah selesai melakukan misi pertama mereka dengan baik. Di sini Asumi Kanata juga berterima kasih kepada Hanetu karena telah menyembunyikan identitasnya sebagai seorang Ultraman. Dan yang cukup mengejutkan dan membuat admin kaget saat Asumi Kanata memberikan sebuah nama kepada Hanetu karena nama itu terlalu formal. Dan entah kebetulan atau gimana, dia menamai Hanetu dengan nama Hanejiro, yang tentunya mengingatkan kita kepada Hanejiro yang ada pada series Ultraman Dyna. Dan mereka pun sepakat untuk menamainya dengan Hanejiro. Jadi sekarang kita panggil aja dia Hanejiro. Di sana Hanejiro juga mulai mengubah gaya bahasa yang menjadi lebih informal. Tapi ya lagi-lagi dia ngelawak dengan mengatakan bahwa cara Asumi Kanata mengendalikan Rex Falcon terlalu kasar. Dan semuanya pun menertawakannya. Dan Ultraman Decker episode kedua ini pun selesai.